Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021, saya akan mengomentari Anwar Abbas menyerang Joko Widodo langsung di-kick. Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, sering dia ini menyerang daripada presiden tersebut. Banyak tudingan-tudingan negatif yang disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Sekarang Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, menyelenggarakan pertemuan dengan pertemuan ilmiah lainnya, melakukan sebagai pembicaranya salah satu Presiden Joko Widodo. Pada waktu Anwar Abbas memberikan kata sambutannya yang mengenai masalah pemilikan tanah, menyerang Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa semua tanah di Indonesia dikuasai 1% penduduk Indonesia, sedangkan 90% penduduk Indonesia hanya menguasai tanah sebagian kecil saja, dirasa tidak adil. Pada giliran Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya yang menyatakan yang membagi-bagi tanah dilakukan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sama juga semua tanah dibagi kepada para pengusaha, yang membuat Anwar Abbas di-kick dan Anwar Abbas merasa malu atas pernyataan daripada Presiden Joko Widodo tersebut, bahwa yang membagi-bagi tanah tersebut pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena seluruh tanah di Indonesia ini dibagi-bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para pengusaha, sehingga masyarakat tidak kebagian tanah, di mana masyarakat kecil paling dia hanya mendapat bagian-bagian tanah sebagian kecil, yang berakhir pada saat Presiden membagi-bagi tanah kepada masyarakat sulit mencarinya karena semua tanah dikuasai para pengusaha tersebut. Melihat penguasaan tanah yang dikuasai oleh para pengusaha sudah hampir menguasai tanah itu selama 20 tahun, tetapi tidak diolah, dibiarkan saja, hanya menunggu harga tanah naik untuk dijual lagi, yang berakibat merusak lingkungan hidup yang dibiarkan tanah tersebut kosong terus. Mulai bulan depan, Presiden Joko Widodo mengambil kebijaksanaan. Setiap tanah yang dikuasai pengusaha tidak diolah, maka izin pemilikan tanah tersebut akan dicabut untuk dibagi-bagi dan dicabut untuk negara, yang selanjutnya dibagi-bagi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Harapan saya, kebijakan Presiden secepatnya dilaksanakan demi kepentingan masyarakat umum. Jadi ini saya lihat di mana Majelis Ulama Indonesia ini, yaitu Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum, ingin mempermalukan Presiden Joko Widodo di dalam forum pertemuan tersebut, yang menyatakan bahwa semua tanah di Indonesia ini dikuasai 1% penduduk Indonesia, hanya dikuasai 1%, sedangkan 90% lagi hanya dikuasai orang kecil. Jadi rasanya tidak adil, sehingga pada saat setelah Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan, langsung menyatakan kepada peserta tersebut, menyatakan bahwa pembagian tanah kepada para pengusaha itu dilakukan zaman pemerintahan daripada Susilo Bambang Yudhoyono, bukan pada saat dia memimpin tersebut. Sehingga Presiden Joko Widodo ini pada saat membagi tanah kepada masyarakat kecil sangat sulit mencari tanahnya. Hampir semua tanah itu sudah ada pemiliknya, itu para pengusaha tersebut. Sehingga Presiden Joko Widodo sekarang membuat suatu kebijaksanaan. Kebijaksanaannya itu bahwa setiap tanah yang tidak diolah sampai 20 tahun akan dicabut izinnya.
dan dikuasai negara. Selanjutnya nanti dibagi-bagi kepada masyarakat kecil untuk sebagai pemilikannya, untuk diolah untuk kepentingan masyarakat kecil tersebut. Dan kebijaksanaan ini sangat tepat ini, sehingga nanti kalau presiden membagi tanah tidak ada lagi kesulitan, dan lambat laun nanti tanah-tanah yang sudah dikuasai para pengusaha itu akan dicabut izinnya, karena untuk membangun itu ada satu orang punya tanah sampai 1.000 hektar, 2.000 hektar, dibiarkan saja begitu. Nah, jadi ini nanti akan diambil oleh pemerintah kalau memang sudah tidak diolah oleh para pengusaha tersebut, izinnya akan dicabut oleh pemerintah dan tanah itu kembali kepada negara. Setelah kembali kepada negara nanti, baru Presiden Joko Widodo membagi-bagi tanah tersebut kepada seluruh masyarakat kecil untuk menjadi sumber kehidupan mereka. Jadi harapan saya, kebijakan Presiden ini secepatnya dilaksanakan demi kepentingan masyarakat umum, terutama masyarakat kecil. Sekian dan terima kasih.